Sumimasen. Tanaka house wa doko desu ka? Are, Tanaka house wa sugu chikaku desu. Ichi umi no shingo wo hidari ni mangate kudasai. Arigatou gozaimasu. Minasan, konnichiwa. Dalam pertemuan ketika kali ini kita akan membahas tentang kata-kata penunjuk arah. Di sini, di sana, di mana, dan lain sebagainya. Dalam dialog kali ini, Ana dibawa oleh Sakura menuju ke sekolah dia atau ke universitas mereka, di mana Ana juga baru pertama kali menginjakkan kaki di universitas tersebut. Ana menyatakan kekagumannya saat berada di universitas, salah satu universitas yang ada di Jepang, tempat Ana belajar. Mari kita tengok sebentar dialog singkat berikut ini. ここは教室です。わあ、広い。あそこは図書館。トイレはどこですか？すぐそこです。 Dalam dialog tadi, Sakura menunjukkan kepada Ana tempat mereka belajar, yakni universitas tempat Ana menimba ilmu di Jepang. Sakura berkata, Koko wa kyutsu desu. Koko artinya ini atau di sini. Wa adalah partikel penanda topik. Kyutsu adalah ruang kelas. Cukup sulit ya mengucapkan kyutsu. Kyutsu. Dalam percakapan cepat biasanya hanya cukup diucapkan sebagai kyutsu. Jadi dilatih berulang-ulang sampai benar-benar bisa mengucapkan kyutsu. Inilah ruang kelas kita. Begitu kira-kira terjemahan bebasnya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian Ana menjawab, wa hiroi asoko wa tosokan. Wa dengan nada yang agak panjang dan meninggi adalah menunjukkan ekspresi kekaguman seseorang terhadap hal-hal baru yang dia lihat. Termasuk dalam hal ini Ana ketika pertama kali melihat ruang kelas yang begitu megah dan luas, dia menyebut kata wah. Ini sama seperti kita, wah. Hiroi dengan penekanan huruf O satu ketuk lebih panjang. Hiroi artinya adalah luas. Wah, luas sekali ya sekolah tempat kita belajar. Seperti itu kira-kira terjemahannya. Asoko adalah kata tunjuk, berarti di sana. Asoko wa dikasih imbuhan partikel penanda topik juga. Asoko wa tosokan. Tosokan adalah perpustakaan, di mana perpustakaan itu wajib ada di setiap instansi sekolah atau universitas, ya dimanapun tempat sebenarnya. Di Jepang merupakan prioritas utama adalah keberadaan perpustakaan ini. Makanya yang pertama kali dilihat oleh Ana, di mana perpustakaannya. Ana bertanya lagi, toire wa doko desu ka? Toire adalah kata serapan dari kata toilet dari bahasa Inggris, dibaca toire. Ejaannya toire, tapi pengucapan R jangan terlalu tegas. Ini lebih pada kombinasi antara L dan T, atau kalau dalam ejaan bahasa Indonesia mungkin ditulis sebagai TH. Toire wa doko desu ka. Doko artinya di mana, dan ketika ditambah desu ka, des adalah kata sopan di akhir kalimat, dan ketika ditambah ka seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, akan berubah menjadi kalimat pertanyaan. Kemudian Sakura menjawab lagi dengan kalimat sugu soko desu. Sugu artinya tepat, soko di sana, des kata sopan di akhir kalimat juga. Ketika kita mengucapkan sugu soko desu, kita bisa menunjuk ke arah sana, tapi sebenarnya sana dalam artian yang cukup dekat, artinya bisa dilihat oleh lawan bicara. Jadi bukan jauh sekali, kalau jauh sekali kita pakai kata asoko, tapi kalau bisa diambil di dalam jarak yang cukup dekat, cukup menggunakan kata soko. Untuk menanyakan tempat dalam bahasa Jepang, seperti contoh
pada awal video tadi, memiliki struktur pola kalimat yang mudah untuk dihafal. Jadi kita cukup menyebutkan nama tempat, kemudian kita kasih partikel wa sebagai penanda topiknya, kemudian baru kita kasih imbuhan pertanyaan doko desu ka. Misalnya saja kita menanyakan di mana stasiun. Stasiun dalam bahasa Jepang disebut eki. Maka dalam susunan kalimatnya ketika kita bertanya di mana stasiun, maka eki wa doko desu ka. Tentu saja harus diawali dengan kalimat sumimasen ya, yang artinya permisi. Kalau tidak ditambahi seperti itu, kita mungkin nggak akan dijawab oleh masyarakat Jepang karena dianggap tidak sopan. Atau di manakah swalayan misalnya. Swalayan dalam bahasa Jepang disebut surufu sabisu. Jadi surufu sabisu wa doko desu ka. Atau menanyakan rumah seseorang misalnya, seperti contoh tadi saya pakai kata house ya. House kata serapan dari bahasa Inggris. Sebenarnya kita juga bisa pakai iye. Misalnya Tanaka, rumah Tanaka. Tanaka iye wa. Tanaka iye wa doko desu ka. Kata demonstratif dalam bahasa Jepang untuk yang dipakai untuk menunjukkan arah benda atau orang disingkat dalam akronim Kosoado Kotoba, yang mana Kosoado ini memang mewakili satu suku kata untuk menyebutkan kata tunjuk daripada arah satu benda atau tempat. Yang masuk dalam kategori ko untuk kalimat demonstratif adalah terdiri dari kata kono yang artinya ini, koko artinya di sini, dan kore artinya juga ini. Kemudian yang masuk dalam kategori so adalah satu sono. Sono artinya itu, sore artinya juga itu. Sedangkan soko artinya di sana. Kemudian yang masuk dalam kategori A adalah asoko, artinya di sana. Kemudian ano artinya itu. Kemudian are artinya juga itu. Yang masuk dalam kategori do adalah dono, artinya yang mana. Doko artinya di mana, dan dore artinya yang mana. Dari Kosoado Kotoba ini bisa kita tarik lagi menjadi akronim kata demonstratif yang lain yang terdiri dari kata kochira, sochira, achira, dan dochira. Kochira sebelah sini, sochira di sana, achira sebelah sana, dan dochira sebelah mana. Jika Anda tersesat di Jepang, mungkin Anda akan kesulitan bagi yang pemalu terutama untuk mencari orang yang bisa ditanyai. Karena dalam masyarakat Jepang kita akan sangat sulit menjumpai orang yang sedang nyantai-nyantai. Jarang sekali kita jumpai di sana ada orang duduk nyantai sambil cangkrukan sambil bercengkrama, sangat jarang sekali. Mereka rata-rata sangat terburu-buru saat mereka berjalan, baik berjalan ke kantor, berangkat kerja, sekolah, bahkan orang yang sedang berpacaran pun akan berjalan dengan sangat cepat. Untuk itu kita harus lari-lari kalau ingin mengejar mereka dan untuk menanyakan satu tempat saja. Tapi jangan khawatir, di Jepang sejak ratusan tahun yang lalu, sejak puluhan tahun yang lalu mungkin, sudah diberlakukan sistem yang namanya kobun. Kobun adalah jajaran kantor polisi di sepanjang jalan. Jadi sekian ratus meter ada satu kabun, di mana ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sana selama 24 jam penuh, mengantisipasi adanya kecelakaan, orang mabuk di jalan, orang hilang, orang tersesat, dan lain sebagainya. Mereka akan siap untuk melayani setiap saat. Para petugasnya disebut dengan nama Oma Warisang. Oma Warisang ini adalah nama kehormatan buat para petugas yang jaga di tiap kabun. Jadi tiap
nggak berjauhan sih antara satu kabun dengan yang lainnya, tidak jauh. Jadi kita akan sangat mudah untuk mencarinya sebagai tempat bertanya apabila kita tersesat. Ketika saya menyebut beberapa fungsi atau tugas dari Owa Marisang tadi, kenapa saya tidak menyebut kriminalitas sama sekali ya? Ya karena Jepang adalah negara yang sangat-sangat aman. Sebelum tsunami terjadi, sempat berada di urutan teratas negara teraman di dunia. Angka kriminalitas yang ada di sana kurang dari 1%. Jadi seandainya Anda berjalan sendirian tengah malam sambil bawa uang 1 koper, dijamin gak ada yang nyegat, gak ada yang begal. Salah satu kunci, ada beberapa macam faktor kenapa Jepang menjadi negara teraman dari kriminalitas. Karena satu, pengawasan super ketat yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tentunya. Yang kedua adalah kesenjangan sosial yang sangat-sangat tipis di sana. Jadi kemakmuran rakyat Jepang itu sangat merata. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakatnya yang ekstra tinggi. Ketiga faktor itulah yang mampu memutus potensi terjadinya tindak kejahatan. Oke, sekarang tiba saatnya kita masuk pada sesi onomatope, yakni kata tiruan bunyi atau perilaku. Silakan simak video yang satu ini. Dalam onomatope Jepang, suara kuda berjalan disebut dengan paka-paka. Sekarang kita lihat yang ini. Suara gajah berjalan disebut dengan nossi-nossi. Atau yang ini. Kelinci yang melompat-lompat disebut dengan istilah pyong-pyong. Dan sekarang kita masuk pada sesi oboete kudasai, yakni menghafal huruf hiragana. Tiap satu video akan saya suguhkan untuk dihafal hanya 5 huruf saja, biar mudah dihafal. Satu video 5 huruf hafalan hiragana. Nanti setelah hiragana usai, kita akan masuk ke katakana, dan setelah katakana usai kita akan masuk ke kanji. Sa. Shi. Shi. Su. Se.